Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Dina Karisma Dwi Kusuma dari kelas 10-1. Ingin menjelaskan dengan apa itu perubahan lingkungan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan adalah segala perubahan yang terjadi pada kondisi lingkungan sekitar kita, baik itu perubahan fisik, kimia, maupun biologis. Perubahan ini bisa terjadi secara alami atau akibat aktivitas manusia. Perubahan ini bisa terjadi secara alami atau akibat aktivitas manusia. Penyebab perubahan lingkungan ada beberapa faktor, yaitu ada faktor alami dan faktor manusia. Nih, kalau di faktor alami itu ada bencana alam dan perubahan iklim. Kalau bencana alam itu contohnya itu kayak gempa, terus gunung meletus sama banjir dan lain-lain. Kalau faktor manusia itu kalau faktor manusia itu seperti ada polusi, deforestasi, terus urbanisasi, penggunaan bahan kimia berbahaya, dan penggunaan sampah sembarangan. Nih, kalau polusi udara itu contohnya kayak polusi udara, polusi air dan tanah. Terus kalau deforestasi itu penggundulan hutan. Urbanisasi itu seperti pertumbuhan kota. Dan ada penggunaan bahan kimia dan pembuangan sampah sembarangan. Selanjutnya, apa sih dampak perubahan lingkungan? Dampak perubahan lingkungan itu bisa berdampak ke ekosistem, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Kalau di ekosistem itu ada seperti kerusakan habitat, punahnya spesies, dan gangguan rantai makanan. Kalau kesehatan itu kayak penyakit di pernapasan, penyakit kulit, dan penyakit kanker. Ekonomi itu seperti kerugian pada sektor pertanian dan kerugian pada sektor pariwisata. Kalau sosial itu konflik akibat perebutan sumber daya dan migrasi penduduk. A few moments later. Berikut, apa aja sih contoh-contoh perubahan lingkungan? Nih, contoh-contoh perubahan lingkungan itu ada peningkatan suhu global, kualitas air menurun, hutan gundul, dan peningkatan perubahan laut. Peningkatan suhu global itu seperti akibat emisi gas rumah kaca yang berlebihan. Kalau kualitas air menurun itu seperti akibat limbah industri dan domestik. Kalau hutan gundul itu akibat hutannya itu ada penebangan liar dan ada perambahan hutan. Kalau peningkatan permukaan laut itu terjadi karena akibat mencairnya es di kutub. Tuh berarti karena pemanasan global. Lanjut, gimana upaya mitigasi di perubahan lingkungan, yaitu harus mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, melindungi hutan. Yang ketiga, harus mengelola sampah. Yang keempat itu menggunakan transportasi ramah lingkungan. Kalau mengurangi emisi gas rumah kaca itu caranya itu seperti menggunakan energi terbarukan dan efisien energi. Kalau melindungi hutan itu melakukan reboisasi, mengurangi penggunaan kertas. Terus kalau mengelola sampah itu kita harus mengurangi dan menggunakan kembali atau mendaur ulang sampah, dan jangan buang sampah sembarangan.
kalau menggunakan transportasi ramah lingkungan seperti bersepeda, menggunakan transportasi umum, jangan sering-sering menggunakan transportasi pribadi karena menyebabkan polusi udara. Dan kesimpulan dari perubahan lingkungan merupakan masalah global yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Kita perlu mengubah gaya hidup menjadi lebih ramah lingkungan agar bumi tetap lestari untuk generasi mendatang. Oh iya, kenapa sih perubahan lingkungan menjadi masalah global? Perubahan lingkungan menjadi masalah global karena dampaknya yang sangat luas dan kompleks, serta mengancam keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem seluruh dunia. Ada beberapa alasan mengapa perubahan lingkungan menjadi masalah global. Yang pertama itu dampak antar negara seperti pencemaran udara, misalnya tidak mengenal batas negara, dan emisi gas rumah kaca di satu negara yang dapat menyebabkan perubahan iklim di setiap negara. Yang kedua, ada ancaman terhadap keanekaragaman hayati, seperti perubahan lingkungan yang mengancam habitat banyak spesies, menyebabkan kepunahan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang ketiga itu ada dampak pada kesehatan manusia, seperti polusi udara dan air dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti penyakit pernapasan, penyakit kulit, penyakit menular. Dan ancaman terhadap perekonomian seperti perubahan iklim, perubahan bencana alam, kerusakan lingkungan dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, terutama pada sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Yang terakhir itu ada ketergantungan antar negara, seperti negara-negara saling bergantung satu sama lain dalam hal ekonomi, sosial, dan lingkungan. Masalah lingkungan di satu negara dapat berdampak di negara lain. Ada beberapa penyebab utama perubahan lingkungan yang bersifat global, antara lain ada peningkatan emisi gas rumah kaca. Yang pertama, Macam tak betul je budak ni. Ada beberapa penyebab utama perubahan lingkungan yang bersifat global, antara lainnya itu ada peningkatan emisi gas rumah kaca akibat pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas industri. Yang kedua itu ada pencemaran, seperti pencemaran udara, air, dan tanah akibat limbah industri pertanian dan domestik. Yang ketiga itu ada eksploitasi sumber daya alam, penebangan hutan secara liar, penangkapan ikan yang berlebihan, dan penggunaan air tanah yang berlebihan. Perubahan tata guna lahan, yaitu konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian atau pemukiman. Untuk mengatasi masalah perubahan lingkungan itu, kita harus mengurangi emisi gas rumah kaca, melindungi hutan, seperti melakukan reboisasi tadi, terus mencegah penebangan liar, dan mengelola sampah, menggunakan air secara efisien, seperti memperbaiki infrastruktur air bersih dan sanitasi, serta menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada mempromosikan gaya hidup berkelanjutan, seperti mengurangi konsumsi, memilih produk ramah lingkungan, dan mendukung kebijakan yang berpihak pada lingkungan. Singkatnya, perubahan lingkungan adalah masalah yang kompleks dan mendesak yang memerlukan solusi global. Setiap individu memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ini. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi generasi yang mendatang. Sekian penjelasan dari materi tentang perubahan lingkungan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.